Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Sebelum saya membacakan hasil artikel saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Maulana dengan NIM 221360024. Di video kali ini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Analisis materi dan pembelajaran dalam kitab Nahwu Jawan Magetan. Pembahasan kitab Nahwu Jawan Magetan ini merupakan kitab yang berbahasa Jawa yang membahas tentang ilmu nahwu. Kitab ini juga merupakan salah satu ikhtiar dengan menazamkan kitab Al-Jurumiyah yang awalnya berbahasa Arab menjadi syair yang berbahasa Jawa. Hal ini bertujuan supaya lebih efektif untuk menghafal dan mempermudah bagi para santri-santri untuk memahaminya. Karena pada dasarnya dalam kurikulum pembelajaran di pondok pesantren, untuk memahami semua bidang keilmuan yang ada yang semua kitabnya berbahasa Arab, maka diawali pembelajaran para santri diwajibkan mempelajari unsur-unsur yaitu tata bahasa Arab, mencakup ilmu nahwu dan shorof. Kitab nama Al-Jurumiyah merupakan julukan yang didasarkan kepada orang yang mengarang kitab Al-Jurumiyah. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud Anson Haji yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajrum. Beliau merupakan orang yang pandai di bidang ilmu nahwu dan beliau juga merupakan parak sufi. Kitab Nahwu Jawan Magetan ini terdiri dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab yang berisi syair-syair atau nadom-nadom berbahasa Jawa, dan yang kedua adalah kitab yang berisi penjelasan secara deskriptif dari buku nazom tersebut. Pada halaman awal tertulis nama asli kitab ini adalah Fathul Mubtadin, akan tetapi kitab ini lebih populer dikenal dengan kitab Nahwu Jawan Magetan. Kata Magetan sendiri dinisbatkan pada tempat di mana kitab ini berasal dan dikarang, karena di Indonesia istilah Nahwu Jawan ini banyak, misalnya Nahwu Jawan dari Targalek dan Jepara atau yang lainnya. Dan kitab ini juga dikarang oleh Kiai Ahmad Fatoni yang memiliki yayasan pondok pesantren Salafiyah Darul Ulum yang berada di Desa Poncol, Magetan, Jawa Timur. Adanya kitab ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar seputar ilmu nahwu, karena untuk memahami Al-Quran, hadis, tafsir, dan kitab-kitab fiqih mutlak dibutuhkan penguasaan terhadap ilmu alat. Kitab ini hadir menjadi jawaban atas hal tersebut. Hal ini tertuang dalam salah satu syairnya yang berbunyi, iki kitab narangkaleh ilmu nahwu kangge lantarane sekabe ilmu. Maksudnya adalah kitab ini berisikan berbagai penjelasan terkait ilmu nahwu
yang nantinya ilmu nahwu tersebut menjadi perantara atau pembuka dalam memahami sebuah ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berbahasa Arab. Kitab Nahwu Jawan Magetan juga sebagai buku pembelajaran dan metodenya. Buku adalah beberapa helai kertas yang terjilid yang berisi tulisan untuk dibaca atau halaman kosong untuk ditulis. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu aktivitas seorang guru yang disengaja untuk mengorganisasikan berbagai komponen belajar mengajar dan diarahkan pada tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dari di sini dapat diketahui bahwa buku pembelajaran adalah buku yang berisikan suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Bahkan buku pembelajaran ini masuk ke dalam komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan untuk memprioritaskan dan memilih buku pelajaran yang digunakan. Pemilihan buku pembelajaran ini sangat perlu karena buku ini yang nantinya akan mendampingi para peserta didik dalam mengembangkan daya pikir. Tanpa adanya buku pembelajaran tertentu, para peserta didik akan kesulitan dalam belajar baik saat di kelas atau secara mandiri. Melihat peranan bahasa Arab yang sangat penting di dunia Islam, maka posisi buku pembelajaran sangatlah diperhatikan dan menjadi kunci membuka dalam pemahaman dan studi Islam dari sumber-sumber asli, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka studi Islam tidak bisa terlepas dari studi bahasa Arab. Pemilihan buku ajar hendaknya memperhatikan penyajian materi yang disuguhkan meliputi seleksi, gradasi, kolerasi. Seleksi menjadi dasar bahwa buku ajar tersebut harus memuat materi-materi yang diperlukan oleh peserta didik pada tingkatan tertentu. Gradasi menjadi dasar penyusunan materi pada buku ajar bersifat terhadap dari level yang mudah menuju level yang lebih tinggi. Sedangkan kolerasi menunjukkan materi-materi yang ada saling berkaitan dengan satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Pada konteks sekarang ini dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya di bidang ilmu nahwu, kita membutuhkan kitab atau buku pembelajaran yang cocok bagi pelajar, khususnya untuk tingkat pemula, karena tidak sedikit yang menyatakan bahwa bahasa Arab sekarang ini sulit untuk dipelajari. Ditinjau dari beberapa aspek karakteristik dan metode, kitab Nahwu Jawan Magetan ini merupakan kitab yang disusun dengan menggunakan metode deduktif al-thariqah qiyasiyah. Metode ini merupakan metode memaparkan terlebih dahulu suatu kaidah, kemudian baru memberikan contoh-contoh yang ada di kitab ini. Sebenarnya tidak mencakup semua kaidah yang dijelaskan, akan tetapi dijelaskan dan dilengkapi pada buku yang satunya, yaitu buku yang berisikan penjelasan secara deskriptif dan dari syair-syair atau nadom-nadom yang ada. Metode kiasi ini merupakan metode penulisan kitab nahwu. Metode kiasi ini merupakan metode penulisan kitab nahwu yang klasik. Namun sampai sekarang peminatnya masih banyak. Sedangkan lawannya adalah metode istiqra.
yang memaparkan contoh-contoh terlebih dahulu, baru kemudian dijelaskan kaidah yang terkandung pada contoh tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa contoh syair berikut. Maksudnya syair berikut, macam-macam kalimat isim dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3 macam sesuai dengan jumlah makna kata yang tersimpan, yaitu isim mufrad, mustanah, dan jamak. Jika menunjukkan makna tunggal atau satu makna disebut isim mufrad, contohnya Zaidun, Rojulun, dan Asadun. Dan di sini saya akan menjelaskan mengetahui sedikitnya tentang pengertian ilmu nahu. Ilmu nahu menurut bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang jabatan, kata, dan kalimat dan harokat akhirnya, baik berubah i'rab atau tetap bina. Kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum-hukum akhirnya kata bahasa Arab dalam keadaan tersusun. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya mutlak dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.